Itu. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semua. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Semua sehat Kabar kan? baik, Bu. Sehat, Baik. Bu. Alhamdulillah kalau semuanya sudah sehat, berarti kita bisa belajar dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Gunawan bisa memimpin doa untuk kita, Nak? Bisa, Bu, bisa. Silakan ya. Baik. Saya mulai, Bu, ya. Ya, silakan. Bu Guru, saya mulai ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional karena ini selain berhubungan dengan tema juga menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita. Ibu share ya. Bentar ya. Adakah? Mati lagi, Bu. Tidak ada ya. Kita menyanyikan lagu Padamu Negeri saja ya. Iya, Bu. 2, 3. Padamu negeri Kami berjanji. kami berjanji. Kami berbakti Padamu negeri kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran semua ya. Sepertinya semuanya hadir ya. hadir, Bu. Kasih ya. Nah, sekarang kita belajar tentang muatan pelajaran IPA. Kemarin kita belajar muatan IPA itu tentang pentingnya makanan sehat kan? Nah, sekarang kita belajar tentang menjaga organ peredaran darah kita. Tema 4, sehat itu penting, dan subtema 1, peredaran darah itu sehat. Apa hubungannya? Bahwa dengan makanan yang sehat, peredaran darah kita juga bisa sehat. Baik, Ibu share dulu videonya. Tapi sebelum anak-anak menonton video, Ibu mau tanya, bagaimana darah bisa mengalir di dalam tubuh kita? Karena ini adalah sistem peredaran darah. Tapi sebelum itu, untuk menjawabnya, kita harus ikuti pembelajaran hari ini. Sudah adakah videonya? Belum, Bu. Belum ya? Halo teman-teman, Sudah, Bu. hari ini Ya. bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan?
Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Nah, itu adalah video tentang peredaran darah manusia. Di sana dipelajari bahwa bagaimana cara kerja jantung, bagaimana sistem peredaran darah manusia yang terbagi menjadi 2. Sebelum kita belajar, anak-anak, kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita. Dengan menyimak, guru melalui PPT dan video peserta didik dapat melakukan kinerja praktik. Berarti anak-anak nanti akan membuat atau mencipta model sederhana sistem peredaran darah manusia dengan alat dan bahan dari lingkungan sekitar kalian dengan tepat dan percaya diri. Setelah itu, kalian dapat melakukan kegiatan presentasi uji coba dengan air yang berwarna merah.
diharapkan kalian dapat mengevaluasi bagaimana aliran darah di tubuh manusia dan menganalisis organ tubuh apa saja yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia beserta fungsinya dengan baik. Nah, ini adalah sistem peredaran darah manusia. Tadi disebutkan di video itu jantung terdiri dari 4, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Di situ juga ada pembuluh darah, yaitu arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Nah, setelah itu fungsinya. Fungsi dari bilik kiri itu berfungsi memompah darah yang bersih ke seluruh tubuh. Sedangkan fungsi dari bilik kanan itu memompa darah kotor. Darah kotor itu adalah darah yang mengandung CO2 dari jantung menuju paru-paru. Kalau darah bersih itu darah yang banyak mengandung atau kaya akan oksigen atau O2. Itu juga akan dipompa ke seluruh tubuh. Kalau darah kotor akan dipompa ke paru-paru. Nah, ini proses peredaran darah. Peredaran darah ini ada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini peredaran darah yang dari jantung membawa karbohidrat menuju paru-paru untuk dilepaskan mengambil oksigen dan dibawa kembali ke jantung. Peredaran darah ini mengalir dari bilik kanan ke jantung melalui arteri paru-paru, terus ke paru-paru, keluar melalui vena paru-paru dan kembali ke serambi jantung. Ini adalah skemanya jantung, paru-paru, jantung kembali. Kalau peredaran darah besar, itu peredaran darah yang berasal dari jantung yang membawa oksigen dengan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, tapi kecuali paru-paru. Dan kembali ke jantung dengan membawa karbon dioksida. Peredaran darah yang mengalir dari bilik kiri jantung melewati aorta itu ke kapiler seluruh tubuh atau pembuluh darah seluruh tubuh. Lalu ke vena atas dan bawah, kemudian ke serambi kanan dan bilik kiri jantung. Nah, ini adalah skemanya. Jantung, seluruh tubuh, dan jantung. Baiklah, sebelum kita mulai, adakah yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas dari penjelasan Ibu dan video tadi? Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Sudah jelas, Bu. Jelas ya? Baik, jika sudah jelas. Nah, ini adalah skema dari model sederhana sistem peredaran darah pada manusia. Jadi, dari sini kita dapat melihat bahwa yang digunakan adalah alat-alat yang ada di sekitar kita. Ya, mulai dari botol, spidol, lem, cutter, talitis. Nah, ini dia alat-alatnya. Ya, ada gunting, ada selang, ada solder dan ada lem, tembak. Ya. Setelah itu bahan-bahannya juga ini adalah pewarna ini, Nak. Nanti akan kita campur dengan air. Setelah ada alat dan bahan, maka akan ada langkah kerja. Ini langkah-langkah kerjanya ini. Ada 10 langkah kerja. Yang pertama, lihat ini.
Lubangi 6 botol minuman bekas sebagai paru-paru, bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri dan serambi kanan, bagian atas tubuh dan bawah botol menggunakan solder sesuai dengan diameter selang. Bisa diamati anak, gambar ibu sedang melobangi. Ya, Bu. Ya, yang kedua, botol yang sudah dilubangi ini dimasukkan selang. Dan jangan lupa disambung, dilem agar dia kedap udara dengan lem tembak. Setelah itu buat klep agar darah yang dari bilik kiri tidak bercampur dengan darah yang dari serambi kiri. Ini kita buat papan, tapi dia dari kardus dan karton. Terus direkatkan dengan botol menggunakan lem tembak. Lihat seperti ini, nak. Jadi dilem, sudah dirangkai dengan selang, maka botol-botol itu dilem, dirangkai sesuai dengan skema yang Ibu tampilkan tadi. Setelah itu, selang-selangnya kita lekatkan dengan tali tis, karena kalau tidak, selang-selangnya akan bergerak. Setelah itu, beri nama. Botol-botol yang telah disusun itu diberi nama sesuai dengan susunannya. Itu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri, paru-paru, seluruh tubuh. Terus ditempel. Nah, kira-kira seperti ini, nak. Jelas tidak? jelas, Bu. Baik. Jelas, Bu. Ya, dan kita uji coba dengan menggunakan cairan berwarna merah. Baik, sebelum kita mulai, adakah pertanyaan? Ataukah sudah semuanya jelas? Sampai sekarang masih jelas, Bu. Terima kasih. Baik. Sebelum memulai membuat proyek, kita bagi kelompok dulu. Karena kita orang 11, maka kelompok kita bagi menjadi 3. Ya, berarti satu kelompok itu ada 3 dan 4 orang. Baik, kelompok 1 itu Ibu sebutkan ya. Itu Gunawan, Hasliati, dan Waode Nurhaisa, dan Maria. Kelompok 2 itu Irwan, Sri Wahyuni, dan Andi Kurniati. Kelompok 3 Kuswati, Nuryanti, dan Rahmawati. Sekarang silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Dan ini LKPD-nya Ibu serahkan. Ya. Silakan anak-anak menyiapkan alat dan bahannya di meja dan kerjakan. Silakan membuat alat model sederhana ini. Dan Ibu harapkan kerja sama semua anggota kelompok. Waktunya Ibu beri waktu 10 menit ya. Silakan ya, silakan dikerjakan. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kendala atau masalah dalam mengerjakannya? Ada, Bu. Masih mencoba. Adakah yang bocor-bocor di botolnya? Atau yang Iya, Bu, susah? ada, Bu. Bu, ini satu bocor. Tapi sudah diganti dengan yang baru. Oh, ya. Jangan lupa penyusunannya ya. Siap, Bu. Harus kerjasama ya, karena Ibu akan menilai proses kalian membuatnya. Dan semua anggota harus aktif. Ya, Bu. Siap, Bu.
Silahkan dikerjakan. Ibu tunggu. Sudahkah proyeknya anak-anak? Sudah Ya, selesai Bu. belum? Belum. Belum. Baiklah. Dikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Iya, Ibu tunggu. Harus benar-benar ya membuatnya. Karena jangan sampai ada yang bocor. Iya. Sudahkah? Ada yang sudah? Bu. Sudah. Sudah. Kelompok 1 sudah ya. Rahma kelompok 3 ya. Iya, Bu. Berarti kelompok 1 dan kelompok 2 silakan dilanjutkan. Untuk kelompok 1 silakan baca-baca LKPD-nya. Dan dikerjakan untuk menjawab pertanyaan di LKPD proyek itu. Sudah, Bu. Sudah ya, kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, berarti tinggal kelompok 2. Kelompok 2 bagaimana? Sudah ya? Bu. Sudah, baik. Alhamdulillah. Semua proyeknya Ibu lihat hasilnya bagus. Hasilnya sudah sesuai. Maka setelah ini kita akan uji coba proyek ini. Apakah memang benar-benar bisa dialirkan darahnya atau air yang berwarna merah atau tidak. Dan apakah sesuai dengan susunannya. Baik. Untuk mengalirkan darah uji coba, mengalirkan air yang berwarna merah, kita mempresentasinya ke depan kelas. Ya, jadi satu kelompok 1 ke depan kelas bersama-sama mempresentasikan dan menceritakan bagaimana aliran darah atau air yang berwarna merah itu dimulai dari mana, berakhirnya kemana. Nah, nanti kalian ceritakan itu di presentasi di depan kelas. Dan untuk kelompok lain, Ibu harapkan untuk bertanya, memberi masukan dan tanggapan kepada kelompok yang presentasi. Ya, Ya, Bu. silakan kelompok 1. Ke depan ya. Kelompok 1, silakan Pak. Silakan Irwan mempresentasikan peredaran darahnya. Bahwa darah air dimulai dari masuknya dari bilik kiri. Ayo teman saya tadi mana? Ayo Pak Irwan dengan kelompoknya, silakan. Saya telah bikin, Bu, teman saya lagi, Bu. Nih, ini darah nih. Bu Ode. Bu Ode sama Hasliati silakan dipresentasikan bahwa darah itu mengalir dari Ya, Bu. Jika bilik kiri ditekan, maka darah mengandung oksigen akan memompa ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Itu namanya serambi kanan lalu ke bilik kanan, Bu. Iya, bagus.
Itu disebut dengan peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar, kalau peredaran darah kecilnya bagaimana? Dari jantung Jantung ke paru-paru kembali ke jantung, Bu. Iya, benar. Benar ya, Sri ya. Aduh, pinter sekali anak ibu ini ya. Baik, itu kelompok 1. Kelompok 2, silahkan, Maria. Ya Tuhan. Halo? Ya? Ya, Bu. Bagaimana peredaran darah besar tadi? Dari Dari jantung jantung ke seluruh tubuh. kembali ke Ke jantung. jantung. Kalau peredaran darah kecil Jantung ke paru-paru, Bu. Kembali ke paru. Kembali ke jantung. Bagus. Dan kembali ke jantung. Bagus. Semuanya sudah mengerti, sudah paham tentang proyek yang kita buat. Proyeknya sudah bagus. Uji cobanya juga bagus. Presentasinya juga bagus, semua sudah tepat dan benar. Semuanya sudah bisa, sudah pintar semua dalam sistem peredaran darah. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, baik. Bagaimana pendapat kalian tentang proyek ini yang telah kalian buat? Bagus, Bu. Baru tahu saya. Sangat bagus, Bu. Bagus, Bu. Lebih paham, Bu, tentang sistem peredaran darah. Ya, Bu, jadi paham. Bagus. Nah, setelah paham, setelah memahami, setelah menganalisis dan mengevaluasi, kita kembali ke LKPD bahwa adanya laporan praktikum. Di sana ini kalian kerjakan berkelompok. Ada judul percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan yang digunakan, langkah-langkah kerja, cara kerja, dan menjawab pertanyaan serta kesimpulan. Jadi satu LKPD ini dikerjakan per kelompok ya. Ya, silakan dikerjakan. Nanti kita akan bahas sama-sama pertanyaan yang akan kalian jawab di LKPD proyek itu. Baik, Bu. Kebetulan materi kita itu Sudah, Bu. Sudah ya, bagus. Baiklah, sekarang coba Maria, pertanyaan nomor 1. Bagaimana darah bisa mengalir di tubuh kita? Karena jantung memompa darah, lalu ada nadi, Bu, yang mengantarkan darah. Baik, bagus. Nomor 2 saya, Bu. Ya, Rahma, silakan. Nomor 2, apa yang terjadi jika bilik kiri ditekan? Apa yang terjadi? Jika bilik kiri ditekan, maka darah mengandung oksigen akan memompa ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Baik, terima kasih. Benar sekali jawabannya. Yang ketiga coba. Saya, Bu. Ya, silakan Andi. Iya, pertanyaan yang ketiga. Apa yang terjadi jika bilik kanan ditekan? Yang terjadi jika bilik kanan ditekan,
maka maka darah yang mengandung karbon dioksida memompa ke paru-paru dan kembali ke jantung. Iya, benar, tepat sekali jawabannya. Ya. Yang terakhir, coba Kuswati jawab pertanyaan yang nomor 4. Ya, Bu. Buat perumpamaan saat botol ditekan dengan cara kerja jantung. Ya. Perumpamaan saat botol ditekan dengan cara kerja jantung itu jika botol ditekan sama dengan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Aliran darah yang normal memiliki siklus tubuh jantung, paru-paru, jantung, tubuh. Darah pada awalnya beredar di tubuh, lalu masuk ke serambi kanan dan menuju bilik kanan jantung. Jantung lalu memompa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Dari paru-paru, darah yang telah kaya oksigen dikembalikan ke jantung lewat serambi kiri yang lalu mengalirkannya ke bilik kiri untuk kemudian dipompa ke seluruh tubuh lagi, Bu, termasuk otak. Siklus ini berjalan terus-menerus, Bu, selama 24 jam sehari dalam rupa detak jantung yang dapat kita ukur, Bu. Makanya suka bunyi jantung kita, Bu, di dadanya. Gitu, Ya, Bu. benar. Jadi kalau kita pegang dadanya, denyut jantungnya akan Terasa, Bu. Benar. Coba dipegang jantungnya, anak-anak. Benarkah ada denyut jantungnya yang terasa? Iya, Bu. Ada, Bunyi, Bu. Ayo, Apalagi siapa kalau yang lari, tidak Bu, ada bunyinya kenceng, Bu. kenceng ya? Yang tidak ada denyut jantung siapa? Ada semua ya, karena Ada, kalau Bu. tidak ada denyut jantung, maka kita Mati. mati atau meninggal. Ya, jangan sampai ya. Berarti, iya, benar. Berarti jantung itu memang harus dijaga kesehatannya dengan makanan-makanan yang sehat dan berolahraga yang rutin. Baik, semua sudah diselesaikan, proyek sudah dibuat sama anak-anak, uji coba memakai air yang berwarna sudah dilakukan melalui presentasi. Pertanyaan dari LKPD proyek juga sudah. Sekarang Ibu minta kalian membuat LKPD menjawab soal-soal secara mandiri. Tadi kan secara kelompok, sekarang secara mandiri. Jadi Ibu mau tahu bagaimana pemahaman kalian dan pengetahuan kalian tentang pelajaran kita hari ini. Silakan ya dikerjakan, Ibu bagikan ini. Waktunya Ibu beri waktu 10 menit. Setelah itu dikumpul. Silakan dikerjakan. Ya, Bu. Baik, sudah belum? Belum, Bu. Belum ya. Kalau sudah langsung dikumpul. Sudahkah? Tunggu. Dikit lagi. Dikit lagi, ya. Baik, dikerjakan dengan teliti ya. Iya, Bu. Ayo, siapa yang mau mengumpul tugas LKPD-nya?
Nur Haisa sudah? Sri Wahyuni sudah belum? Ada kendalanya enggak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Teman-teman yang lain? Sudah, Bu. Sudah. selesai, Oke, Bu. jadi Wah, Bu. dikumpul ya. Kita Ya, Bu. nanti Ibu periksa setelah pelajaran ini. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, sebelum ada penutupnya, maka Ibu tanya, adakah yang kurang jelas dari pelajaran kita hari ini? Atau yang belum dipahami? Sudah, Bu. Jelas. Bu. Semuanya sudah jelas ya? Baik, jika sudah jelas, maka kita dapat simpulkan bahwa apa, Nak? Jantung tadi berfungsi sebagai apa fungsi jantung? Memompa darah ke seluruh tubuh. Setelah itu kesimpulannya apa lagi? Bahwa sistem peredaran darah itu terdiri dari dua macam. Peredaran darah Besar dan kecil. peredaran darah kecil. Nah, itu poin-poin penting juga yang harus kalian ingat. Dan apa saja yang dibawa atau diangkut oleh darah pada saat peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau darah besar, dia mengangkut apa? Oksigen atau karbon dioksida? Oksigen. Oksigen. Kalau peredaran darah kecil mengangkut karbon dioksida. Bagus. Maka dalam pelajaran hari ini kita dapat mengetahui bagaimana darah mengalir di tubuh kita. Dan untuk pelajaran selanjutnya itu adalah gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Jadi anak-anak di rumah juga harus dipelajari dulu sebelum kita belajar di sekolah. Dan setelah itu kita nanti juga akan ada praktikumnya dan pelajaran yang akan kita lanjutkan. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak yang telah berpartisipasi aktif, kerjasamanya baik dalam melakukan proyek ini, ya, dan uji coba serta LKPD-nya sudah dijawab dengan benar. Ibu akhiri muatan pelajaran IPA hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, berarti kita akhiri juga pelajaran hari ini dengan berdoa. Baik. Siapa yang mau mimpin doa? Ya, Bu. Ya, silakan Irwan untuk Ya, mengakhiri. teman-teman, marilah kita berdoa sebelum pembelajaran hari ini ditutup. Berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pulangnya hati-hati ya. Jalannya jangan tengah-tengah tuh, pinggir-pinggir jalannya, nanti ada mobil. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau N-nya gimana? Langsung tekan record saja, Bu. Nggak ada record. Langsung